Oke, di sini kita akan bahas mengenai kekeosan sebuah film adaptasi atas suatu game, yaitu adalah The Last of Us Season 2, paling utama di episode 2, dan adaptasinya adalah game The Last of Us. Ini adalah game yang paling aku suka di muka bumi, utamanya bagian yang kedua ya, dimana aku tamatin cukup banyak, mungkin ada 4 kali minimal di PS4. Dan aku sangat suka sebab kisahnya itu sangat manusiawi. Tetapi pada saat itu banyak banget yang gak suka, pol-polan. Banyak sekali yang bermasalah ketika tokoh utama yaitu adalah Joel dimatiin di awal untuk The Last of Us bagian 2. Dan banyak yang memiliki spekulasi mungkin akan beda di filmnya ya, di live actionnya. Tetapi yang kita temui kemungkinan beda tipis ya. Jadi akan sama saja. Jadi di sini banyak sekali yang kecewa dengan adaptasi The Last of Us, utamanya adalah dengan pemilihan Bella Ramsey menjadi tokoh utama, yaitu adalah Ellie ya, dimana mukanya katanya kentang, nggak sama, jelek gitu. Ya tapi kan kadang-kadang kita casting lihat film kan bukan mengenai looks aja. Kadang percuma juga looks doang sama tapi acting nggak bisa, nanti dikatain cuma modal looks, tampang doang, acting nggak becus, nanti gitu. Jadi semua ini akan menjadi serba salah dan banyak sekali yang memiliki spekulasi mungkin Naughty Dog akan betulin kisahnya di live actionnya. Dan kita akan bahas adanya mungkin beda-beda yang kalian nggak tahu sebab kalian belum main gamenya atau kalian mungkin tidak nonton filmnya. Jadi kita akan bahas mengenai kekeosan yang ada ya, dimana fans banyak yang nggak suka ya. Oke, tadi udah dijelasin mengenai pemilihan casting untuk Ellie, banyak yang nggak suka, tampang jelek, nggak sama dengan gamenya. Oke, tapi acting bagus. Oke ya. Puncaknya itu di season 2. Kenapa demikian? Kalau kita mengacu pada game, kita tahu bahwa ada anak salah satu anggota medis tim Firefly, kayak semacam dokter bedah gitu. Dia dibunuh dengan dingin oleh Joel di bagian 1 ya, mengenai gamenya. Dan itu juga dilakukan hal yang sama di adaptasinya yang season 1. Dibunuh dengan sangat keji, sangat kejam di kepala gitu. Dan di sini The Last of Us 2 itu memperkenalkan hal yang sama, di mana ada tokoh tambahan yaitu adalah Abby ya. Jadi Abby ini adalah anaknya yang dibunuh kejam ya oleh Joel, dan dia betul-betul pengen balas dendam mengenai kematian ayahnya. Plotnya bagus gak? Bagus. Bedanya dengan gamenya apa? Beda detail. Jadi kalau kita tahu kan itu lagi berlindung di Jackson, dan di situ Tommy semacam jadi kayak ketua atau kepala geng gitu. Dan ya setelah ada masalah dengan polemik mengenai kok pasangannya Tommy kulit hitam gitu, ya itu kan adaptasi boy. Ini andai kata ini kisahnya diganti juga kalian nggak bakal komplain kan. Tapi kayaknya Neil Druckmann itu bakal stick untuk ke kisah utamanya masih sama in game, kayaknya sih gitu ya. Jadi bedanya itu kan kita tahu tuh nanti ada tim-tim yang keliling-keliling menggunakan kuda. Nah bedanya itu kalau di game itu si Joel dia akan keliling dengan Tommy. Tetapi di sini diganti, di mana Joel keliling dengan Dina. Ya. Kemudian ya ada masalah gitu ya, dia menemukan ada someone yang dalam masalah, kena infected. Jadi ada banyak infected pengen bunuh ini someone ya. Someone di sini adalah Abby kalau kita tahu.
Jadi Abby sudah melacak cukup lama untuk Joel ada di mana, dan dia ketemu setidaknya Joel di sini. Meskipun dia nggak tahu nama lengkapnya Joel, misalnya kayak Joel Suwandi atau Joel siapa Gunawan, nggak tahu ya nama lengkapnya. Tapi yang penting dia paling nggak tahu kayak usianya sekian, bentukannya sekian, kelihatan cukup ganteng, dan bla 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 bla. Jadi kayak katanya si ini gitu. Jadi dia kayak mengasumsikan sesuai dengan opini-opini saksi yang melihat Joel itu kayak gimana gitu ya. Dan kemudian dia membawa timnya, pastinya nggak asing lagi kalau sudah nonton di bagian episode 1 ada timnya WLF ya. Jadi itu tim Washington, pecahannya Firefly atau lanjutannya nggak paham, tapi kelihatannya setelah Firefly entah pecah atau enggak ya, nggak tahu ya, aku nggak sedalam itu. Tetapi ya kita sebut itu sebagai Wolves singkatannya, WLF. Jadi itu adalah sebuah tim yang intinya memiliki anggota-anggota yang militan. Nah cuman di sini jadi masalah adalah yang di casting menjadi Abby itu adalah yang awalnya di casting menjadi Ellie sebelum si Bella. Jadi kelihatannya looksnya sama, jadi Ellie, bodinya sama, tetapi nggak masuk, Bella yang masuk ya. Nah di sini dia masuk menjadi tokoh utama yang selanjutnya, yaitu adalah Abby. Dimana kalau kita lihat looks 11-12 lah sama. Jadi ini kebalikannya. Kalau yang tadi itu mukanya muka kentang, jadi beda dengan yang di game. Kayak actingnya sama dengan game tapi mukanya beda gitu ya. Sedangkan kalau ini tuh mukanya sama tapi bodinya nggak sama, paham nggak? Di sini kita akan masuk ke dalam polemiknya. Jadi di sini kebagi dua ya. Dimana kalau dulu kalau di gamenya itu banyak yang nggak suka, wah ini wanita apa nih kok badannya gede banget, wah ini gini nggak mungkin, nggak masuk akal, ini itu ya gendernya setengah-setengah nih, nggak cewek gitulah ya, intinya gitu. Banyak masalah ini mengenai LGBTQ padahal dia wanita ya. Kemudian kalau di adaptasinya jadi masalah juga. Wah ini kenapa kok Abby-nya badannya kecil, nggak cocok, dia militan di wall gini. Oke. Yang aku tahu adalah Naughty Dog itu sedang memiliki jalan lain. Dia pengen mengubah sedikit esensinya. Jadi kayak oh dulu nggak disuka nih, oke kita kecilin badannya, nggak disukai lagi, katanya kok nggak punya otot gini. Nggak cocok. Nah kalau pendapatku adalah ya Abby nggak cocok kayak gitu. Kenapa? Ketika aku lihat Abby-nya kayak gitu, dia itu kayak lack of motivation. Jadi dia itu kayak mestinya butuh sedikit motivasi tambahan gitu. Kalau di gamenya itu kelemahannya apa ya? Kelemahannya itu dia nggak ngenalin Abby dulu, langsung sikat Joel. Jadi kelihatannya itu kayak pada bete yang main. Tapi kalau mungkin dijelasin dulu Abby itu siapa, alasannya itu apa, ya mungkin bisa di-accept ya. Cuman kalau di sini tuh pembawaannya lebih halus ya, lebih soft. Jadi agak-agak kayak di build up mengenai Abby dan juga motivasi dia ini. Tetapi lack of motivasinya itu di mana? Badannya nggak jadi boy. Ini sama kayak Ellie lawan Ellie, asem gitu. Jadi badannya nggak jadi, pendek lagi. Paham nggak? Ini Abby yang bukan Abby. Jadi Abby wajahnya tok, tapi dia itu bukan Abby yang kita kenal. Nah itu masalahnya. Jadi yang di game masalah kok ototnya gede, yang di sini masalah kok nggak punya otot gitu. Sedangkan kalau kita lihat motivasinya, mestinya lo ya, ketika dia tahu ayahnya dibunuh dengan keji, dia memiliki sebuah motivasi untuk balas dendam yang jauh lebih dalam. Sampai dia bela-belain semua studi mengenai taktikal, mengenai pelatihan fisik, mental, dan lain-lain. Mestinya dia seperti itu. Dan untuk penggunaan castingan
wanita dengan body kayak gitu banyak itu. Untuk sebetulnya apa ya, sebetulnya itu dialognya Abby itu sebetulnya cuman, kalau aku tangkap ya, itu cuman scene yang menyentuh hati doang ketika ada hubungan dengan ayahnya sebetulnya. Jadi kalau misalnya adegan membunuh, adegan action, dia mestinya bisa dibuat untuk sedikit dialog. Jadi itu yang menjadi sedikit miss. Dan sedangkan kalau kita lihat banyak sekali wanita bule, badannya gede, nge-gym, banyak contohnya. Dan dalam segi looks wajahnya, ya mungkin bisa ada yang dicomot masuk jadi Abby. Jadi itu sayang sekali sebetulnya. Jadi apa yang akan kita lihat di adaptasinya, Abby-nya itu kayak nggak punya kekuatan, lemah gitu loh. Sedangkan Abby yang kita kenal, dia itu memiliki tingkat fisik yang cukup tinggi. Dan itu juga dijelaskan oleh anggota Wolves. Anggota Wolves di adaptasinya kelihatan tidak meyakinkan, kelihatan tidak militan dibandingkan anggota Wolves yang ada di gamenya. Dan bahkan salah satunya hamil apa enggak masih tidak tahu ya. Pokoknya intinya kalau kita mengacu pada gamenya, mestinya Ellie nanti akan balas dendam, bunuh semua anggota Wolves, lalu akan battle dengan Abby. Lalu dia akan melepaskan Abby, mungkin memaafkan Abby. Lebih ke situ kemungkinan untuk endingnya. Soalnya katanya The Last of Us yang season 3 udah dibikin katanya. Jadi kayaknya sih nanti kebalik kali ya. Mungkin gamenya akan menyesuaikan adaptasi yang season 3. Kelihatannya gitu ya. Dan semoga aja Abby juga ada. Tapi back ke topik yang tadi, kalau kita lihat kita bahas, ya kita tahu gitu loh, motivasi ini yang akan menjadikan dia itu menjadi kuat gitu loh. Dia akan lakuin segalanya. Dia akan memperkuat tubuhnya dengan apapun yang dia punya. Baik mungkin dia manual atau memakai PED. Kalau dalam segi gym banyak yang tahu PED itu apa. Intinya obat-obatan yang untuk meningkatkan kemampuan aktivitas fisik. Intinya lebih ke situ, simpelnya, tapi itu sebetulnya tidak layak atau patut dipakai ya. Dan ya banyak hal yang sangat so sad ya. Jadi dan jangan lupa kayaknya ada Easter egg mengenai tokoh utama Intergalactic ya. Itu adalah game selanjutnya yang dibuat oleh Naughty Dog yang nggak tahu kapan, mungkin tahun depan atau 2 tahun lagi muncul. I don't know. Yang jelas itu kelihatan seperti castingnya itu sama plek-ketiplek dengan Intergalactic. Dan aku menanti gamenya. Semoga aja bagus ya. Dan semoga aja menyinggung sesuatu mengenai The Last of Us pastinya. Dan ya kita lihat hal itulah. Intinya di sini hubungan Ellie tidak baik-baik dengan Joel. Soalnya kayaknya Joel menyimpan sesuatu atau bohong ke Ellie. Dan kemudian tadi itulah. Nah kemudian ketika hal itu ada, ketika Abby mancing Joel dan juga Dina ke penginapannya dia, jadi sebetulnya Joel ada pengen balik ke Jackson. Jadi Jackson di sini sedang di-attack sama infected atau zombie-zombie itu, dan Joel pengen balik, cuman di sini Abby langsung spontan ngomong, gak apa, tinggal dikit lagi, teman-temanku bisa bantu. Habis itu Joel melihat, ya udahlah oke lah gitu. Siapa tahu bisa dibantu. Nah, kemudian itu ketika kita lihat dia masuk ke dalam penginapan, ya udah ada anggota Wolves. Gitu ya. Dan kemudian Jesse yang keliling dengan Ellie, dia kayak menemui ada di Jackson itu ada yang ngomong di walkie-talkie-nya kayak, kita nggak bisa sih nemuin Joel gitu sama Dina gitu. Nah habis itu Jesse sama Ellie pecah, keliling dia ke beda sisi, ke beda tempat. Yang intinya
pada saat ini bedanya dengan game ya. Jadi ketika yang di game, ketika Joel dan juga si Tommy ditangkap, itu Tommy tahu kan siapa Abby. Makanya setelah itu dia menghunting Abby dan kelompoknya. Jadi ada dua tim kepisah yang tidak satu otak gitu ya. Jadi Tommy hunting Abby, si Ellie hunting Abby. Itu kalau untuk video gamenya. Nah, kalau di sini kalau kita lihat, yang aku bisa temuin adalah Wolves itu katanya punya kode etik, di mana dia tidak akan membunuh atau menyakiti yang lemah atau nggak bisa melawan. Jadi di sini Dina dibius paksa. Dia disuntik bius dengan tujuan dia akan sleep selama sejam. Dan kemudian yaitu Joel langsung disabotase, kakinya ditembak. Lalu Joel bingung, ini maksudnya apa? Abby jelasin, kapan kamu ketemu Firefly? Nah, habis itu dikasih tahu dan cocok. Joel nggak bohong. Lalu dijelasin bahwa kamu ingat nggak mengenai si ini? Itu adalah ayahku yang sudah kamu bunuh. Si ini masuk, feel-nya dapet. Tapi yang beda adalah ketika di gamenya itu tidak ada belas kasihan ke Joel. Jadi langsung pakai stick golf, sikat kepalanya, mati. Lebih ke situ. Kalau ini itu kayak ada build up-nya gitu. Jadi kayak dia men-setting supaya emosinya tetap ada dan kejaga. Which is balik lagi bagiku itu adalah lack of motivation. Jadi ketika mestinya dia tahu itu adalah Joel dan itu adalah pembunuh ayahnya, wes langsung sikat, instant death aja. Nggak usah kebanyakan kayak mesti disiksa-siksa dulu, nggak usah. Pokoknya tujuannya selesai, lampiaskan emosi yang ada yang sudah dipendam jadi kekuatan, ini langsung sikat. Lebih ke situ sih mestinya loh ya. Cuman dia nggak ngelakuin hal itu dan dia lebih kayak pukul wajahnya dulu, habis itu ya wes disikat kayak di fatality lah kalau MK ya, Mortal Kombat maksudnya. Nah di situ kebetulan si Ellie sedang jalan-jalan ngikuti jejak, ada jejak kuda-kuda. Jadi kudanya Dina sama kudanya si Joel. Lalu Ellie masuk ke dalam penginapan, lalu dia kaget melihat Joel pada kondisi yang mungkin nafas saja udah sulit. Dan di sini Abby menusuk dia sampai mati di depan mata Ellie. Jadi apa yang pengen ku sampaikan adalah di sini kan nggak ada Tommy tuh, jelas-jelas ini yang tahu adalah Ellie doang. Dina kan dibius tuh. Ini seolah-olah dia pengen nge-build up Ellie untuk menjadi monster yang lebih ganas lagi dibanding dia. Seolah-olah kayak gitu. Itu bedanya dengan game. Kalau game itu fokusnya ke balas dendam, kebetulan Ellie ada, gitu ya bedanya. Kalau ini kayak seolah-olah kayak dia menciptakan Abby yang kedua dengan sengaja. Nah, disebabkan tujuannya udah selesai, ya udah ditinggalin. Tetapi yang paling beda adalah ketika Bella datang mendekati Joel, momennya sangat dapet dibandingkan gamenya ya. Sangat dapet. Begitu dia sedih, menyesal, kecewa, itu aku bisa lihat dia itu kayak, andai aku tidak selisih paham dengan Joel, seolah-olah gitu dalam hatinya dia, pasti ini semua gak akan kejadian, seolah-olah gitu. Scene penyesalan itu kelihatan di wajahnya, meskipun kayak kentang wajahnya. Jadi gimana ya,
Penampilan boleh beda tapi soulnya dapat. Jadi si Bella ini telah sangat sukses untuk deliver sebuah pesan ke penonton bahwa Ellie itu begitu kehilangan Joel. Dia nyesel. Dia sangat-sangat sedih Paul. Dimana dia datengin pelan-pelan dengan kondisinya yang gak baik-baik saja. Dia deketi Joel, kepalanya ketemu dengan kepala. Dia sangat sedih. Itu yang di gamenya tidak sedip itu. Jadi ya gimana ya, semua plus minus kan ya. Jadi mungkin Naughty Dog mencoba untuk membetulkan dalam sisi detail, dia betulin dikit-dikit. Tapi untuk sisi jalan utamanya kayaknya dia masih menggunakan tema yang sama dengan gamenya. Dan ya gimana ya. Kemudian episode 2 ditutup dengan dia, Ellie, Jesse, dan juga Dina. Jadi kudanya 2. Lalu ada semacam buntelan yang dibawa. Jadi si Joel dibuntelin gitu, kayak habis itu diangkut ya. Dan pastinya dibawa ke Jackson. Jadi yang pasti beda di sini adalah si Tommy nggak tahu mukanya Abby. Si Tommy nggak tahu mengenai Wolves itu siapa aja, mukanya kayak gimana. Dan apakah dia pengen nge-switch ya Tommy dengan Dina? Jadi bisa jadi nanti Dina kan, tapi Dina tidak memiliki sebuah hubungan yang deket banget dengan Joel. Jadi kemungkinan nanti kalau emang dibuat sama ya Ellie akan sangat hunting sekali untuk kelompok Wolves ini. Tetapi Tommy mungkin lebih ke menduga-duga kali ya. Oh kamu Wolves bukan? Lebih ke situ sih. Jadi ya itulah guys mengenai polemik The Last of Us ya. Jadi intinya polemiknya di mana sih? Polemiknya itu pada banyak yang masih masalah lain ya. Selain masalah casting yang tadi ya masalah lain mengenai kok sama nih, kok Joel dimatiin nih gitu, itu banyak. Dan habis itu ya kalau buat aku ya setiap kehidupan itu memiliki kisahnya masing-masing ya. Jadi kita nggak bisa untuk seperti di sebuah dongeng yang selalu happy ending. Bahkan film-film Disney aja itu diubah. Jadi kenyataannya kelam diubah jadi happy ending. Ya gitulah, biasa-biasain hidup lah ya. Dan mungkin tambahan lagi yang aku agak gak suka mungkin itu ya, make up Joel mati. Itu kayak kelihatan banget make upnya itu kayak tidak kelihatan kayak luka. Kayak dia menambahkan komponen-komponen di wajahnya. Jadi kayak oke, kayaknya luka itu nggak kayak gitu deh. Nah itu bayanganku ya. Jadi ya I don't know gitu. Tapi gimana nih, kalian suka nggak dengan The Last of Us? Apalagi adaptasinya. Ya aku mencoba untuk menyukai semuanya ya. Disebabkan aku suka banget sama gamenya, aku juga cukup excited untuk nonton adaptasi filmnya yang season 2. Ya udah, hidup tim Abby. Tapi setelah melihat ini, ke build up-nya bagus. Untuk adaptasinya aku tim Ellie. Jadi aku paham gimana Abby di build. Untuk gamenya aku tim Abby tuh. Untuk di sini aku tim Ellie. Entah kenapa kayak build up-nya itu lebih ke sono. Lebih kayak Ellie ini patut didukung ya. Lebih ke situ sih guys. Jadi ya itu adalah yang bisa dijelasin mengenai polemik kan ini. So jangan lupa like, subscribe. Sampai sini dulu aja ya.